Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hanif dari kelas 6Q Prodi Manufaktur jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta ingin menjelaskan tentang Kanban, salah satu materi dari mata kuliah Quality Control yang ada di Prodi Manufaktur. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah Kanban, definisi Kanban, dan juga fungsi Kanban. Sejarah Kanban sendiri itu dimulai pada tahun 1940-an, di mana Toyota mulai mempelajari cara pengaturan stok dengan sistem yang sama seperti pada supermarket. Jadi mereka itu menyiapkan stok di rak dengan menyamakan penyimpanan stok yang ada di lantai pabrik dengan ada penyimpanan stok yang ada di rak supermarket. Jadi mereka intinya itu Toyota ingin bagaimana caranya kita tuh membuat mengambil barang sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah sesuai kebutuhan dan waktu yang juga waktu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kanban sendiri menggunakan tingkat permintaan untuk mengontrol tingkat produksi melewati permintaan dari pelanggan akhir melalui rantai proses pelanggan toko. Pada tahun 1953, logika ini diterapkan oleh Toyota dalam mesin pabrik utama ketika mereka berbelanja. Definisi Kanban sendiri adalah dalam bahasa Jepang yang berarti visual record or signal. Sistem produksi just in time menggunakan aliran informasi berupa Kanban yang berbentuk kartu atau peralatan peraga lainnya seperti bendera, lampu, barcode juga bisa, dan lain-lain. Sistem Kanban adalah suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dalam tiap proses manufacturing dan juga di antara perusahaan. Kemudian di sini ada persiapan pra-Kanban. Sebelum melakukan sistem Kanban diperlukan persiapan dengan baik. Dalam SPT, penerapan sistem Kanban didukung oleh persiapan-persiapan yang meliputi yang pertama, pelancaran produksi. Pelancaran produksi adalah syarat yang paling penting untuk produksi dengan Kanban dan meminimalkan waktu yang menganggur dalam hal tenaga kerja, perlengkapan, dan barang dalam pengolahan. Pelancaran produksi juga memberikan beberapa keuntungan, yaitu memungkinkan operasi produksi menyesuaikan diri dengan cepat terhadap fluktuasi permintaan harian, dengan secara rata memproduksi berbagai jenis produk setiap hari dalam jumlah kecil dan memungkinkan tanggapan ada variasi dalam pesanan pelanggan tiap hari tanpa menyandarkan diri pada persediaan produk, serta jika semua proses produksi sesuai dengan waktu siklus, pengimbangan antara antar barang akan membaik dan persediaan WIP akan berkurang. Kedua, memperpendek waktu penyiapan. Untuk memperpendek waktu penyiapan perlu dilakukan dua fase persiapan. Yang pertama adalah fase penyiapan eksternal dan yang kedua adalah fase penyiapan internal. Fase penyiapan eksternal itu adalah proses awal yang disiapkan adalah mal, cetakan, peralatan berikutnya, dan bahan yang diperlukan. Kemudian fase penyiapan eksternal. Fase di mana pekerja harus memusatkan perhatian pada pergantian cetakan, peralatan, dan bahan sesuai dengan perincian yang terdapat dalam pesanan berikutnya. Kemudian ada tata letak proses. Menurut SPT, tata letak proses dan mesin akan disusun kembali untuk melancarkan aliran produksi berdasarkan sistem penanganan proses ganda atau multi-process holding, di mana pekerja akan menjadi pekerja fungsi ganda. Dalam suatu lini penanganan proses ganda, seorang pekerja menangani beberapa mesin dari berbagai proses satu persatu. Pekerjaan di tiap proses akan berlangsung hanya bila pekerja itu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padanya dalam suatu siklus yang ditentukan. Akibatnya, masuknya tiap unit ke dalam lini diimbangi dengan selesainya produksi akhir lainnya, seperti dipesan oleh operasi dari suatu siklus. Kemudian pembakuan pekerjaan operasi.
Operasi baku menunjukkan operasi rutin yang dilakukan oleh pekerja yang menangani berbagai jenis mesin sebagai pekerja fungsi ganda. Operasi baku rutin ini menunjukkan urutan proses yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja dalam proses penanganan ganda di bagiannya. Keseimbangan lini dapat dicapai di antara pekerja dalam bagian ini karena setiap pekerja akan mengakhiri semua proses operasi sesuai dengan waktu siklus. Otonomasi. Otonomasi berarti membuat suatu mekanisme untuk mencegah diproduksinya barang cacat secara massal pada mesin atau lini produk. Untuk mencapai just-in-time sempurna, unit yang 100% bebas cacat harus mengalir ke proses berikut secara kontinu tanpa terputus. Karena itu, pengendalian mutu harus selalu berdampingan dengan operasi just-in-time dalam sistem Kanban. Aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan adalah suatu unsur pokok dari sistem produksi yang membuat sistem produksi sungguh-sungguh dapat bekerja dengan baik. Tiap karyawan mempunyai kesempatan untuk memberikan saran dan mengusulkan perbaikan lewat suatu gugus kecil yang disebut gugus kendali mutu atau GKM. GKM adalah kelompok kecil pekerja yang mempelajari konsep dan teknik kendali mutu secara spontan dan terus-menerus untuk memberi pemecahan masalah di tempat kerja. Selanjutnya di sini ada fungsi Kanban. Fungsi Kanban memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pengendali produksi dan sebagai sarana peningkatan produksi. Pengendali produksi ini diperoleh dengan menyatukan proses bersama dan mengembangkan suatu sistem yang tepat waktu, sehingga bahan baku, komponen, atau produk yang dibutuhkan akan datang pada saat yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan di seluruh work center yang ada di lantai produksi, bahkan meluas sampai ke pemasok yang berkaitan dengan perusahaan. Sarana peningkatan produksi dapat diperoleh jika penerapannya dengan menggunakan pendekatan pengurangan tingkat persediaan. Tingkat persediaan dapat dikurangi secara terkendali melalui pengurangan jumlah Kanban yang beredar selama proses produksi. Menurut Yasuhiro Monden, fungsi lain dari Kanban adalah sebagai berikut. Perintah. Kanban sebagai alat perintah produksi dan pengiriman. Kanban yang dituliskan merupakan suatu alamat yang menginformasikan proses sebelum tempat penyimpanan komponen yang telah diolah dan menginformasikan proses yang sesudah tempat komponen yang dibutuhkan. Pengendalian atas overproduction. Sistem Kanban merupakan mekanisme pengendalian diri sendiri sehingga memungkinkan tiap proses melakukan penyesuaian kecil terhadap pasokan untuk jadwal produksi bulanannya karena adanya fluktuasi penerimaan permintaan bulanan. Kanban juga memiliki fungsi sebagai pengendali visual. Kanban berlaku sebagai alat untuk pengendalian visual karena bukan saja memberikan informasi numerik tetapi juga memberikan informasi fisik dalam bentuk kartu Kanban. Selanjutnya, perbaikan proses dan operasi manual. Penggunaan sistem Kanban untuk membantu perbaikan operasi sangat dibutuhkan karena peningkatan produktivitas mengakibatkan perbaikan keuangan sehingga memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. Kemudian fungsi Kanban yang lain adalah pengurangan biaya operasional. Sistem Kanban juga berfungsi untuk mengurangi biaya manajemen dengan membantu mengurangi jumlah perencanaan menjadi nol. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.